Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Om. Kali ini saya kedatangan sepeda motor ini ya, Yamaha Mio yang karbu ya, Yamaha Mio Sporty. Nah, kendalanya itu adalah katanya sih mati, mati total. Jadi nggak bisa diapa-apain ya, nggak ada setrumnya katanya. Nah, sebenarnya masalahnya ini sudah ketemu ya, cuma saya mau berbagi saja bagaimana caranya untuk mengurutkan langkah-langkah memperbaiki sepeda motor yang mati total ya. Yang pertama, cek BBM-nya ya, bensinnya. Kemudian kalau sudah ada bensinnya, kemudian kita cek untuk kompresinya ya. Kita engkol-engkol dulu apakah dia ada macet atau ada loss gitu ya, atau hilang kompresi. Kalau memang sudah dua itu ada, kemudian kita langsung pengecekan di pengapian seperti ini. Untuk pengecekan pengapian yang paling mudah itu ya kita coba cek businya dulu ya. Cek setrum di businya ini ada atau enggak ya. Seperti ini. Nah, di sini setrum businya nggak ada ya. Dan sepertinya koilnya juga sudah nggak ada setrumnya ya. Kemudian kita setelah ini pengecekan dari kabel CDI ini yang menuju koil ini ya. Kita cabut dulu kabel CDI menuju koil, terus kita cek juga seperti ini nanti. Nah, itu ya kabel CDI yang menuju koil ini ya. Dia warnanya kuning. Warnanya oranye maksud saya. Dicabut saja terus kita sambungkan memakai kabel, terus kita konsletkan lagi seperti sebelumnya tadi. Nah, untuk setrum yang dari CDI ke coil itu juga nggak ada ya. Juga nggak ada setrumnya, jadi kita lanjut ke kiprok. Nah, di sini ada saluran kiprok ya. Sebelum di kiproknya yang kita cek adalah kita pengecekan dari sepulnya ya. Ini kalau sepul Yamaha ini kabelnya berwarna putih, yang putih ya untuk strom sepul pengisian ya. Jadi kita akan mengecek di area sini saja ya untuk jalur sepulnya. Kita menggunakan media bohlam ini ya untuk pengecekan sepul. Kita tusukkan aja ke kabel yang warna putih dan warna hitam seperti ini, kemudian kita engkol kembali. Nah, kita lihat di sini ya, kalau dia menyala berarti sepulnya masih normal ya. Karena motor ini tidak memakai aki ya, lanjut kita periksa untuk kelistrikannya, keluaran dari kiprok ya. Kita pasang dulu kiproknya. Karena kiprok itu nanti dia akan menyuplai listrik DC ya. Meskipun tidak ada akinya, tapi kalau ada kiproknya masih bisa nyala sepeda motornya. Makanya fungsi kiprok ini juga harus normal.
Kita pengecekan di kiproknya dimasukkan di kabel yang warna merah dan hitam ini ya, sama seperti metode sebelumnya ya, cuma kabelnya yang merah dan yang hitam untuk keluaran kiproknya ya, menuju ke aki biasanya. Tapi ini adalah sudah arus DC ya dari kiprok. Jadi kita coba seperti ini, kalau memang menyala berarti dia masih normal kiproknya. Dan kiprok sudah dicek, ternyata juga kiproknya masih normal ya. Oke, lanjut. Setelah kiprok normal, kemudian kita pengecekan selanjutnya ada di CDI ya. Langsung kita ke menuju CDI. Untuk informasi, CDI itu juga butuh arus 12 volt atau arus DC ya untuk menghidupkan CDI-nya ya. Jadi yang dari kiprok nanti menuju ke kontak, kemudian kontak langsung ditujukan ke CDI ini ya, dengan warna kabel coklat dan hitam untuk positifnya, coklat dan hitam untuk masanya. Jadi kita pengecekan nanti di kabel coklat dan hitam ini ya, sama metodenya juga memakai bohlam tadi. Nah, di sini untuk setrumnya nggak sampai di sini ya, karena bohlamnya nggak bisa nyala, berarti setrumnya nggak bisa sampai menuju ke soket CDI. Karena soket CDI ini menggunakan kabel warna coklat ya, coklat itu dari arah kontak ya. Jadi kita setelah ini menuju ke kontak ya, langsung menuju ke kontaknya mengikuti arus jalur kabel berwarna coklat. Nah, di sambungan kontak ini ada yang dari aki berwarna merah dan keluarnya nanti berwarna coklat ya untuk arus positifnya. Dan permasalahannya ternyata ada di sini ya. Untuk kabel warna merahnya dia lepas dari solderan ke stop kontak ini ya. Nah, ini dia kabel dari aki menuju kontak ini dia putus di sini. Jadi solusinya sudah kelihatan ya. Untuk selanjutnya kita langsung solder saja. Untuk lebih enaknya kita lepas saja kontaknya ini ya. Jadi supaya enak nanti untuk pengerjaan penyolderannya. Berikut hasil solderannya ya. Jadi ini sudah selesai, kita tinggal memasang kembali. Setelah selesai dipasang, kita langsung pengecekan kembali di businya dulu ya. Seperti ini ya, kita kembali pengecekan seperti di awal tadi. Kalau ini sudah ada apinya berarti kita langsung bisa pasang dan kita tes.
Nah, di businya sudah memercikkan apinya ya, pertanda setrumnya sudah ada di sini. Jadi kita tinggal pasang saja, kemudian kita coba nyalakan. Busi sudah kita pasang kembali, kemudian kita nyalakan sepeda motornya ya. Jangan lupa kontaknya di on dulu. Nah, sudah menyala ya untuk sepeda motornya ya, sudah kembali normal. Jadi untuk menganalisa sepeda motor mati total, nggak ada setrumnya, itu tadi ya, kita harus memeriksa dari yang termudah dulu. Jangan lupa untuk syarat motor hidup adalah ada bensin, ada kompresi, dan ada pengapian. Oke, gitu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.